Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Julpan, kelas 2E, NPM 1921911168. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan koordinasi pada sistem saraf dan sistem saraf. Pada tubuh manusia terdiri dari organ-organ tubuh yang masing-masing memiliki fungsi. Organ-organ tersebut saling bekerja sama dengan baik karena tubuh terdapat suatu sistem koordinasi, yaitu sistem hormon dan sistem saraf. Interaksi keduanya melibatkan sistem indera di dalam tubuh. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, sistem saraf sangat berperan dalam iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan menanggapi rangsang. Sistem saraf adalah salah satu koordinasi tubuh. Sistem saraf memiliki fungsi sebagai penerima dan penghantar rangsangan ke seluruh tubuh, serta memberikan tanggapan terhadap rangsang tersebut. Dalam jaringan saraf tersusun atau sel-sel atas sel-sel atau neuron, tiap sel saraf terdiri atas badan sel saraf, cabang dendrit, dan cabang akson. Cabang-cabang tersebut yang menghubungkan tiap-tiap sel saraf sehingga membentuk jaringan saraf. Sel saraf. Sel saraf merupakan unit dasar dari sistem saraf. Sel saraf berfungsi sebagai pembawa impuls dari organ ke saraf atau sebaliknya. Dalam sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu 1 badan sel, 2 dendrit, 3 neurit. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf, memiliki fungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Pada badan sel memiliki sebuah inti dan di dalamnya sitoplasmanya terdapat nisel yang mengandung RNA. Nisel tersebut berfungsi untuk mensintesis protein. Lalu ada dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek yang keluar dari badan sel berupa lanjutan plasma dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel, memiliki fungsi untuk menerima dan mengantarkan impuls rangsang dari reseptor ke badan sel. Lalu selanjutnya ada neurit. Neurit merupakan sebuah sel saraf panjang yang penjuluran sitoplasma badan sel. Neurit disebut juga akson yang di dalamnya terdapat neurofibril berupa benang-benang halus. Neurofibril dibungkus oleh selubung atau selaput myelin yang merupakan penjuluran sel syahwan. Fungsi selubung untuk melindungi neurit dan memberi nutrisi. Lalu ada macam-macam sel saraf manusia. Pada sel saraf manusia memiliki macam-macam, yaitu 1 sel saraf sensorik, 2 sel saraf motorik, 3 sel saraf penghubung atau asosiasi. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang berfungsi menerima rangsangan dari reseptor, yaitu alat indera, dan meneruskan ke susunan saraf pusat. Lalu sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi mengantar rangsangan dari susunan saraf pusat ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Rangsangan yang diantarkan berasal atau diterima dari otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung adalah sel saraf yang berfungsi menghubungkan sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Sel saraf ini terdapat pada korteks dan sumsum tulang belakang. Lalu selanjutnya ada macam gerak. Gerak merupakan salah satu cara bagaimana tubuh menanggapi rangsang. Berdasarkan jalannya rangsangan, gerakan dibagi 2, yakni gerakan
gerak biasa, 1 gerak biasa, 2 gerak refleks. Berikut penjelasannya. Gerak biasa atau gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Rangsangan diterima oleh reseptor, kemudian saraf sensorik meneruskan input ke otak. Dari otak rangsang diteruskan oleh saraf motorik, kemudian menuju otot sehingga timbul gerakan. Contohnya, kamu ingat makan, menulis, berjalan. Semuanya itu dilakukan secara sadar. Artinya semua gerakan di bawah pengaruh atau perintah otak. Lalu selanjutnya adalah gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang disengaja. Gerakan terjadi karena tiba-tiba tanpa dapat dicegah. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang sangat singkat dan tidak melewati otak. Gerak refleks dibagi menjadi 2 macam, yaitu refleks otak dan refleks sumsum tulang belakang. Jika neuron penghubungnya terletak di otak disebut refleks otak, seperti gerak pupil mata yang menyempit dan melebar karena terkena rangsang cahaya. Saat neuron konektornya terletak di sumsum tulang belakang disebut refleks sumsum tulang belakang. Mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.